dikerjakan oleh sebuah sistem komputer, tapi cara berpikirnya dimulai dari kombinatorial ini, gitu ya. Contoh misalkan yang ini ya, yang membuat pengacakan sebuah password, gitu ya. Ini minggu kemarin sudah dibahas ya tentang pengacakan. Udah dibahas belum di yang ini? Udah Pak, udah nyampe Pak. Dibahas. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Ya, jadi pengacakan sebuah password atau memberikan sebuah password ini kan saat ini kita menggunakannya melalui sebuah sistem atau program komputer, gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan sebuah password dan password kita terlalu pendek atau password kita menggunakan karakter-karakter yang tidak diperbolehkan, itu kan si sistem memberikan peringatan ya, alert gitu, sebuah peringatan, oh ini nggak boleh dipakai nih passwordnya, atau ini passwordnya terlalu pendek, atau ini passwordnya sama seperti password sebelumnya, mohon diganti gitu ya. Mau di pin apapun atau password apapun, biasanya dia sudah menggunakan sebuah program gitu ya. Bahkan kalau kita pakai pin ATM pun itu harus diupdate gitu ya, harus diupdate secara berkala gitu ya. Pin ATM, pin password email, password media sosial kita, gitu. Itu harus diupdate secara berkala. Supaya apa gitu ya? Ya supaya memang tidak bisa dijebol oleh orang lain ya, atau mungkin ada orang yang ingin meretas gitu ya, meretas akun kita. Nah, apalagi sekarang ketika satu akun Gmail kita itu kan bisa terhubung kemana-mana gitu ya, bisa terhubung kemana-mana, akun Gmail atau akun misalkan email Poltekkos kita, misalkan kalau ada yang udah punya ya. Nah, jadi satu akun itu bisa kemana-mana. Misalkan kita punya email, ya kita punya email. Email itu digunakan untuk jadi password loginnya ke media sosial misalkan ya, ke ke Facebook, ke Instagram, atau misalkan ke Edmodo yang kita pakai, loginnya pakai Gmail gitu ya. Nah, jadi sekalinya Gmail kita username passwordnya diketahui oleh orang lain, itu bisa kemana-mana gitu ya, bisa kemana-mana. Bahkan memang agak berbahaya sekarang. Kalau dari dulu sih sebetulnya ada beberapa program yang kalau kita tahu username dan password email ya, username dan password email dengan program tertentu itu bisa membekukan akun-akun kita gitu ya, diambil alih gitu ya, username-nya apa gitu ya, atau alamat emailnya apa gitu. Kalau nggak salah dulu cukup dengan alamat email itu bisa mengecek email itu terhubung ke akun media sosial apa ya, lalu media sosial itu bisa di freeze gitu ya, di freeze itu dibekukan gitu ya. Jadi si orang yang punya akunnya itu nggak bisa masuk lagi gitu ya. Nah, jadi untuk tahu berapa jumlah passwordnya, berapa kemungkinannya, nah itu kan diambil alih oleh sebuah program komputer gitu ya. Tapi sebelum masuk ke program komputer, kita harus tahu bagaimana cara berpikirnya gitu ya. Karena dengan kita tahu cara berpikirnya, maka kita akan bisa membuat sebuah program yang serupa gitu ya. Oke, ini contoh ya sebuah sandi lewat atau password. Nanti kita akan bahas di depan ya. Oke, ini sekilas juga bahwa kombinatorial itu adalah sebuah cabang ya. Terpenting di situ adalah cara berpikirnya ya, cara berpikirnya. Karena hampir sama seperti logika itu kan nggak ada hitung-hitungannya ya, nggak ada hitung-hitungannya, hampir sama kayak logika. Kalau di mana ini kombinatorial ada hitung-hitungannya,
mungkin juga besar hitung-hitungannya, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana cara mencarinya, gitu. Pola pikirnya. Oke. Jadi ini cabang matematika yang menghitung jumlah penyusunan objek ya, tanpa harus mengenumerasi atau menyebutkan satu-satu atau menuliskan satu-satu. Nah, prinsip dasarnya ya sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Prinsip dasarnya itu hanya ada dua. Satu, rule of product. Yang keduanya adalah rule of sum. Rule of product itu adalah kaidah perkalian, biasanya dibahasakan dengan kalimat atau kata dan, atau sebuah kondisi yang mengakibatkan jika ada dua pilihan, maka kedua-duanya harus kita ambil. Ya, kedua-duanya harus kita eksekusi, gitu ya. Misalkan, tolong ambilkan kursi dan meja. Tolong ambilkan kursi dan meja. Berarti kita harus eksekusi dua-duanya, kita ambil dua-duanya. Nah, kalau kita punya kasus yang mengharuskan kita mengambil dua-duanya, maka secara matematis itu menggunakan kaidah perkalian, gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau jika kita menemukan sebuah kasus di mana kasus tersebut kita harus memilih salah satunya, ya, biasanya diidentikan dengan kata atau, gitu ya. Maka diselesaikan dengan kaidah penjumlahan. Tolong ambilkan kursi atau, gitu ya. Berarti kita harus pilih salah satu. Nah, kalau kita harus memilih salah satunya, berarti kita menggunakan kaidah penjumlahan. Oke, ingat kalau kita harus mengambil semuanya, mengeksekusi semuanya, kaidahnya perkalian. Kalau harus mengeksekusi salah satunya saja, berarti kaidahnya adalah penjumlahan. Oke, itu kaidahnya ya. Nah, ini contoh kemarin. Nah, contohnya misalkan, nah ini yang contoh nomor 1, ini sebetulnya kan bisa dilihat dari pertanyaannya nih. Ya, pertanyaannya. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Memilih ketua angkatan. Nah, kalau memilih seorang ketua, ya, seorang ketua, namanya juga satu orang ketua ya, pastikan ketua itu hanya satu, ya, ketua itu hanya satu. Sehingga dari semua yang ada itu hanya dipilih satu, dia atau si A atau si B, gitu ya. Kan harus dipilih salah satu sehingga hanya satu yang menjadi ketua angkatan. Makanya di sini kaidahnya adalah kaidah penjumlahan, gitu ya. Karena kita harus memilih salah satu dari sekian banyak, gitu ya. Sekarang beda dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berapa banyak cara memilih dua orang wakil, satu orang pria dan satu orang wanita. Oke. Karena satu orang pria dan satu orang wanita, berarti kan ini dipilih dua-duanya, gitu ya. Dipilih dua-duanya, maka kita menggunakan perkalian. 65 kali 15. Oke. 65 itu adalah jumlah banyaknya pria, 15 itu adalah jumlah banyaknya perempuan atau wanita. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya nih, ini kan satu orang pria dan satu orang wanita. Sekarang Bapak tanya, kalau Bapak ingin memilih dua orang wanita, berarti gimana nih caranya? Gimana caranya nih? Kalau Bapak ingin memilih dua orang wanita. Kalau tadi dua orang perwakilan mendatangi dosen, wakil yang dipilih satu orang pria dan satu orang wanita. Jumlah prianya ada 65 orang, ya. Jumlah wanitanya ada 15 orang. Ini diambil dari contoh yang sebelumnya. Ya. Satu orang pria yang diambil adalah satu orang pria dari 65 orang. Berarti ada 65 dan 65 kemungkinan.
satu orang wanita dari 15 orang. Berarti ada 15 kemungkinan. Gitu ya. Ini kan dikali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bapak nggak ngambil satu orang pria dan satu orang wanita. Bapak ngambilnya 2 orang wanita. Berapa cara yang bisa diambil? Coba. Ada yang punya saran? Ada yang punya ide? Berapa? Dari mana? 15 dikali 2. Kan? Salah. Oke, Bapak memilih 2 orang wanita. 2 orang wanita. Oke, berarti ada 2 kursi. Ada 2 kursi, ada 2 tempat. Ada 2 tempat yang akan diisi oleh 2 orang wanita ini. Oke, posisi pertama itu bisa diisi oleh berapa kemungkinan yang bisa kita pilih? 15 kan? Oke. Kenapa 15? Karena ada 15 wanita di sini. Berarti kemungkinannya kalau kita mau milih berarti ada 15 pilihan kan? Gitu kan. Berarti pilihan pertama ada 15 orang. Kita taruh di sini 1 orang sehingga sisanya kan tinggal 14. Berarti untuk pilihan wanita kedua itu ada 14 cara. Gitu. Ada 14 cara. Sedangkan 2 wanita ini akan kita ambil dua-duanya sebagai perwakilan. Karena akan kita ambil dua-duanya, maka jadinya dikali. Gitu ya. Oke, ini nggak usah dicari sampai berapalah jumlahnya ya. Biarkan itu proses matematikanya aja. Ini kita fokus ke proses ininya. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak ganti pertanyaannya. 5 orang wanita. 5 orang wanita. Berarti kan ada 5 slot wanita. 1, 2, 3, 4, 5. Slot yang pertama bisa diisi oleh berapa kemungkinan? 15 kemungkinan. Karena ada 15 pilihan. 1 orang dipakai di sini, berarti sisanya kan tinggal 14. Maka kita orang kedua bisa diisi dengan 14 kemungkinan. Karena yang tersisa tinggal 14 orang. Gitu ya. Dipakai di sini 1, gitu ya. Berarti sisanya tinggal 13 orang. Dipakai di sini sisanya tinggal 12. Dipakai di sini sisanya tinggal 11 orang. Karena akan kita ambil 5 orang wanita, kita ambil semuanya kan. Berarti ini prosesnya dikali. Gitu. Paham? Sampai sini? Paham, Pak. Oke. Sekarang Bapak tanya lagi nih. Dari contoh ini, Bapak ingin mengambil 2 orang wanita dan 3 orang pria. Oke. Bapak ingin mengambil 5 perwakilan. 5 perwakilan terdiri dari 2 wanita dan 3 pria. Ada berapa cara yang bisa kita gunakan? 2 wanita dan 3 orang pria. Coba yang punya ide bersuara. Yuk. Dua wanita. Gimana cara mencari 2 wanita? Berarti kan ada 2 posisi. 65 kali 2, 64. 2 wanita. Wanitanya dulu. 65 kali 64. Wanitanya ada 15. 15 kali 14. Balik ya? 15 kali 14. Oke. Lalu dan 3 pria. Berarti ada 3 tempat untuk pria. Prianya ada berapa?
65 65, 64. Oke, ini dikali. Oke. Oke. Paham ya? Ini kalau bahasanya dan. Oke. Tapi kalau misalkan Bapak ingin mengambil perwakilan 2 wanita atau 3 pria, maka kalau 2 wanita atau 3 pria, maka mungkin isinya jadi seperti ini cara mengerjakannya. Ini kan wanita ada 2 slot, 15, 14 dikalikan, gitu ya. 3 pria berarti ada 3 slot, masing-masing 65, 64, 63 dikali. Karena di sini 2 wanita atau 3 pria, maka ini dijumlah. Kalau ini dikali, nah, terlihat ya perbedaannya. Mencari perwakilan, mencari banyaknya kombinasi ya, cara untuk memilih siapa aja nih gitu. Tergantung dari kasusnya gitu ya. 2 wanita atau 3 pria. Berarti kayak gini. Ini 2 wanita, ini atau ini 3 pria. Sekarang perwakilannya 2 wanita dan 3 pria. 2 wanita dan 3 pria. Gitu ya. Itu cara mengerjakannya. Oke, Bapak lewat. Kita lanjutkan. Oke. Kita lewat dulu. Ini yang kemarin juga sempat kita kerjakan ya. Ini kan masuk ke dalam memainkan logika kita juga, baru kita menggunakan kaidah kombinatorial, penjumlahan dan perkalian. Oke, ini yang password nih, ya. Yang password, password itu kan panjangnya ada yang 6 sampai 8 karakter. Oke, sekarang pertanyaannya, password itu bisa panjangnya 6 sampai 8. Nah, kondisi realnya atau kenyataannya, apakah kita menggunakan berbagai macam password, yang 6 karakter punya, yang 7 karakter punya, yang 8 karakter punya. Kita punya password seperti itu enggak? Misalkan Bapak tanya siapa ya? Sama ngedengar? Sama nggak kedengeran? Atau Genta deh, Genta. Iya, Pak. Genta, kamu punya password? Punya, Pak. Password email ya? Pasti kan, punya kan? Iya, Pak. Nah, berapa karakter yang kamu punya? Yang kamu buat berapa karakter? 10 karakter, Pak. Berapa? 10. 10. Oke. Kamu punya nggak password lain yang karakternya jumlahnya ada 6, 7, bukan angkanya, tapi jumlahnya. Yang 6 karakter punya nggak? Password yang jumlahnya 6 karakter. Kayaknya nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Rata-rata 10, 12. 7 karakter punya? Yang 7 karakter? Enggak kayak, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, di sini ya, di sini panjangnya 6 sampai 8 karakter. 6 sampai 8 karakter. Artinya ini kan pilihan ya. Pilihan. Saya mau 6 karakter aja. Oke. Ada juga yang sebentar.
Oke. Saya pengen punya password 6 karakter aja. Yang lain, saya pengen punya password 7 karakter aja. Jadi artinya kan itu pilihan, bukan sebuah keharusan. Gitu ya. Jadi boleh 6, atau 7 karakter, atau 8 karakter. Gitu ya. Berarti kan ini kasusnya kasus penjumlahan yang ini. Ya. Panjangnya 6 sampai 8 karakter. Berarti boleh 6 karakter, boleh 7 karakter, atau boleh 8 karakter. Kita cukup memilih salah satunya saja. Kalau kita memilih salah satunya saja, berarti kan berapa cara untuk mencari menyusun 6 password, ditambah berapa cara untuk menyusun 7 karakter untuk password, ditambah berapa cara untuk memilih atau membuat password dari 8 karakter. Gitu kan ya. Jadi kan ini kasusnya pilihan. Nah, sekarang untuk memilih atau mencari cara 6 karakter password, ini dicari dengan yang ini caranya. Ya. Kenapa sih 36? Ya 36 itu password kan boleh angka dan boleh huruf ya. Angka ada 10, 0 sampai 9, huruf ada 26, berarti ada sekitar 36 pilihan. Ya, 36 pilihan. Kemudian, password itu kan boleh berulang angkanya. Boleh berulang. Sehingga di sini boleh 36, boleh 36 lagi, boleh 36 lagi, boleh 36 lagi, dan seterusnya. Ya. Karakter ke-1, karakter kedua, karakter ketiga, karakter keempat, karakter ke-5, karakter ke-6. Di sini boleh A, di sini boleh A lagi, di sini boleh A lagi, di sini baru B, di sini B. Jadi dalam password itu kan boleh berulang. Gitu ya. Makanya di sini 36 dikalikan 36 dan seterusnya. Nah, diperolehlah sekitar 2 miliar ya, ini 2 miliar nih. 2 miliar cara untuk mencari 2 miliar cara untuk mencari menyusun 6 karakter password. Kalau 7 karakter baru udah di sini ada 78 miliar. Kalau 8 karakter ada sekitar 2 triliun ya, 2 triliun password. Jadi nggak akan habis ya, nggak akan habis-habis nih passwordnya karena stoknya banyak nih. Jadi jumlah seluruh sandi lewat, jumlah seluruh password itu adalah menggunakan kaidah penjumlahan. Ini banyaknya untuk 6 password, 6 karakter. Ini untuk membentuk password 7 karakter. Ini untuk membentuk password 8 karakter. Dijumlahkan jadinya sekitar 2 triliun. Itu 2 triliun ya. Angkanya kebanyakan ya. Oke. Nah, ini latihan yang kemarin ya. Berapa banyak bilangan genap 2 angka? Yang A, yang nomor 1 dulu nih. Nomor 1, berapa banyak bilangan genap 2 angka? 2 angka, berarti ada 2 angka nih. Oke. Berapa banyak bilangan genap 2 angka? Ada berapa kemungkinan di sini? Bapak tanya dulu. Kalau angka genap itu dilihatnya dari mana? Bilangan genap itu dilihatnya dari mana sih? Bilangan. Dari? 1, Pak. Bilangan genap itu dilihatnya dari mana? Kalian tahu, oh ini bilangannya genap, oh ini bilangannya ganjil. Itu dari mana taunya? Satuannya, Pak. Oh ya betul, dari satuannya. Dari satuan, kirain 1 ya, satuan ternyata. Oke, dari satuannya. Berarti di sini ada berapa kemungkinan nih? Angka di sini tuh ada berapa kemungkinan?
4? 5 Pak. Nah, ada kemungkinannya sekitar 5. Oke. Kok tahu 5 dari mana? Ya, angka genap itu kan pasti ujungnya kalau enggak 0, 0, 2, 4, 6, 8. Ini ada 5, gitu ya. Ada 5. Sekarang di sini, ini ada berapa kemungkinan? Angkanya boleh berulang kalau nggak disebutin ya. Oke, ada berapa kemungkinan di sini? Ada berapa? Ada berapa kemungkinan angka di sini? 5 juga, Pak. Bukan? 9. 9 atau 10? Di sini ada kemungkinannya. Kalau boleh berulang ada 10, kalau nggak boleh ada 9. Salah. Kalau boleh berulang, justru di sini ada 9. Angka di sini, angka yang diperbolehkan di sini kan hanya 9. Ya, yang diperbolehkan di sini kan 9. Kok tahu 9 dari mana? Kan dia itu 2 angka ya, 2 angka. Berarti kalau kita tempatkan di sini angka 0, berarti udah nggak boleh tuh, karena angka 0 kan dianggapnya nggak ada ya. Nanti jatuhnya jadinya satuan, gitu ya. 0, 0, angka pertama 0, angka kedua 2 misalkan. Ini kan sama dengan 2, jadi angka 0-nya nggak dianggap, gitu ya. Nah, jadi kemungkinan yang angka di sini adalah 9. 9 itu apa aja? Oke, 9 itu apa aja? 1, 2, 3, sampai 9. Kecuali 0. Ya, kecuali 0. Berarti 9, di sini 5. Karena dua-duanya kita ambil, maka dia dikali. Jadinya adalah 45 cara. Jadi jawaban yang nomor 1A adalah 45 cara. Kita masuk ke yang 1B. Berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda? Berapa banyak bilangan ganjil 2 angka? Klik, klik. 2 angka. Bilangan ganjil. Berarti di sini ada berapa kemungkinan nih? Di sini ada berapa kemungkinan kalau bilangan ganjil? Bukan? 4 nggak ada? 8. 8? Bukan. Di sini ada 5 kemungkinan. Apa aja 5 kemungkinan itu? 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 kemungkinan. Lalu di sini setiap angka berbeda. Setiap angka berbeda. Berarti di sini ada berapa kemungkinan nih? 4, Pak, 4. Dur 4. 4. Salah. Di sini ada sekitar 8 kemungkinan. Waduh, 8 dari mana, Pak? 8 itu diperoleh dari, kan jumlah angka itu ada 10. 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara di posisi awal ini kan nggak boleh angka 0. Ya. Nggak boleh angka 0. Kalau angka 0 disimpan di sini, jatuhnya kan bukan 2 angka lagi, tapi 1 angka. Pertama, nggak boleh angka 0. Yang kedua, nggak boleh ada angka yang sama. Kalau di sini, di sebelah kanan udah diisi 1, ya, diisi 1 angka, maka di sebelah kirinya itu kan nggak boleh angka yang sama, gitu ya. Kita asumsikan di sini kita menggunakan 1 angka, maka di sini pasti berkurang angkanya yang di sebelah kirinya. Ya. Kalau yang di sebelah kanan sudah pakai 1 angka, maka yang di sebelah kiri pasti kan nggak bisa dipakai lagi. Jadi yang asalnya 10 kemungkinan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kemungkinan.
karena 0 nggak boleh dipakai, dan satu angka yang sudah dipakai di sebelah kanan, ya, berarti kan sisanya tinggal 8. Dikalikan, hasilnya adalah 40 cara. Gitu. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Nomor 2. Dari 100.000 buah bilangan, ya, bilangan bulat positif, Bapak hapus. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif, pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Oke, berapa banyak bilangan yang mengandung satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 3. Ini gimana caranya nih? Ada yang punya ide? Ada 100.000 bilangan, ya. Dari 100.000 bilangan itu, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat, berapa banyak bilangan yang mengandung angka 3, angka 4, dan angka 5? Itu aja sih pertanyaannya. Ada ide nggak? Dari 100.000 ada bilangan 100.000, gitu ya. Kalau saya pengen ada angka 3, ada angka 4, dan angka 5, gimana sih? Ada berapa sih jumlahnya, gitu ya. Oke, 100.000. 100.000. Nah, sekarang kan gini nih, 100.000 ya. 100.000 dari 100.000 buah bilangan. Jadi ini kan 100.000 itu kan maksimal. Maksimal. Kita angkanya 100.000 maksimal. Jadi kalau misalkan ada 100.000 satu, itu udah nggak boleh. Contoh misalkan ada 100.000 satu, itu angkanya nggak boleh karena maksimalnya segini. Angka 1 yang ada di depan itu kan udah nggak bisa diganti-ganti, pasti angkanya 1. Ya. Tapi 5 angka yang lain, ini, dan ini, itu kan boleh diganti-ganti, gitu ya. Boleh diganti-ganti. Boleh diganti-ganti. Jadi ada 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mengandung tepat satu buah. Tepat satu buah, berarti nggak boleh berulang. Nggak boleh berulang. Nah, ini harus dicoba beberapa kemungkinan. Ya, kalau yang ini harus dicoba beberapa kemungkinan. Karena di sini angka 3 boleh di sini angka 3. Oke, di sini angka 4 boleh. Karena hanya ada satu kemungkinan. Di sini angka 5 boleh. Gitu ya. Ini 3 angka sudah dipakai, berarti sisanya tinggal 7. Kenapa 7? Karena total angka kan ada 10 ya. Di sini 3 udah dipakai, sisanya berarti 7. 1 udah dipakai, berarti sisanya 6. Oke. Kalikan. Nanti ini ada sekitar 42 cara. Kalau bentuknya seperti ini. Ya. Posisi yang lain gimana? Berarti posisi yang lain ya harus diuraikan seperti ini. Gitu ya. Diuraikan seperti ini. Tapi rata-rata dia pasti setiap cara yang ditempuh hasilnya 42 harusnya. Ya. 42.
Oke, Bapak lanjut dulu. Sini aja lah. Ya. Oke, nah yang kita bahas dari tadi itu baru pendahuluannya aja tentang konsep kombinatorial, ya, tentang konsep kombinatorial. Itu baru pendahuluannya aja. Di dalam kombinatorial itu ada dua, ya. Di dalam kombinatorial itu ada dua. Bapak tulis kombinatorial itu ada dua yang sering dipakai. Satu namanya permutasi, satu lagi adalah kombinasi. Biasanya permutasi itu disimbolkan dengan huruf P, kalau kombinasi itu disimbolkan dengan huruf C. Gitu ya. Nah, apa bedanya permutasi dan kombinasi? Nah, inilah yang akan kita pelajari ya untuk mengkombinasikan sebuah persoalan. Oke, coba lihat di sini ada bola. Ya. Di sini ada bola merah, biru dan kuning. Di sini ada kotak. Oke. Ada bola, ada kotak. Pertanyaannya, berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak? Nah, sebenarnya kan kita dari perhitungan-perhitungan sebelumnya kan kita udah sempat mencoba ya. Ini kotak pertama nih. Bolanya ada 3. Di kotak pertama, berapa kemungkinan bola yang bisa kita tempatkan di kotak tersebut? Ada berapa kemungkinan bola yang bisa kita tempatkan di kotak ini? Jawabannya adalah ada 3 kemungkinan. Bisa merah, bisa biru, atau bisa putih. Taruhlah kita simpan di sini yang merah. Yang merah. Maka di sini yang kotak nomor 2, kemungkinannya tinggal berapa bola yang bisa kita tempatkan? 2, Pak. Oke, di sini yang bisa kita tempatkan ada 2. Oke, taruhlah misalkan di sini bola biru. Gitu ya. Sehingga di kotak yang ketiga yang memungkinkan untuk kita masukkan itu hanya 1 bola saja, yaitu bola putih. Nah, karena semua kotak ini akan kita ambil, ya, semua kotak akan kita ambil, maka ini masuknya adalah kaidah perkalian. 6 jawabannya. Berarti ada 6 cara untuk menyusun bola agar masuk ke dalam kotak tersebut, gitu, ke dalam kotak tersebut. Oke, bagaimana kalau 6 cara ini kita rinci? 6 cara ini kita rinci. Oke, ini rinciannya. Ya. Ini kemungkinan-kemungkinan dari sebuah bola. Ini kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak ketiga. Jadi kemungkinan urutannya, ya, urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ya. 3 kali 2 kali 1 itu bisa kita tulis dengan 3 faktorial. Masih ingat ya tentang operasi faktorial? Ya. Faktorial itu dioperasikan dengan tanda seru. Gitu ya. Faktorial itu adalah, sebentar. Faktorial itu adalah mengalihkan sebuah bilangan dengan bilangan-bilangan yang ada di bawahnya. Ya. Yang ada di bawahnya sampai dengan angka 1. Misalkan 4 faktorial, berarti kita mengalihkan angka 4 dengan bilangan yang ada di bawahnya sampai dengan angka 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu faktorial, gitu ya. Jadi, yang kita lakukan ini 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, ini kan sama seperti 3 faktorial. Ya, 3 faktorial.
Next. Nah, itu adalah permutasi. Contoh kasus yang barusan itu. Jadi permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, ini apa itu? Kata kuncinya, jumlah urutannya berbeda. Nggak boleh ada yang sama, gitu ya. Nggak boleh ada yang sama. Itu namanya permutasi. Contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Oke. Kata hapus. Berarti kan ini ada 5 ya. Ada 5 permutasi. Ada 5 huruf. Berarti mencari banyaknya kata yang terbentuk dari 5 huruf, ya udah. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan pertama ada 5, kemungkinan kedua 4, 3, 2, 1. Dikalikan jadinya segini. Gitu ya. Next. Nomor 7, berapa banyak cara mengurutkan 25 orang mahasiswa? Mahasiswa kelas 1A ya, D3 SI ingin diurutkan 25 orang itu. Ya udah, berarti ada berapa kemungkinan cara mengurutkannya? Ini caranya, 25 faktorial. Ya, panjang sekali itu 25 faktorial. Oke, ini contoh permutasi. Nah, yang selanjutnya ada namanya permutasi R dari N elemen. Ya. R dari N elemen. Ya. Elemen itu kan anggota. Kalau yang ini nih, Bapak back dulu sebentar. Hapus. Coba lihat. Kalau di awal, ini kita mempunyai 3 bola. Ingat ya, 3 bola. Lalu akan ditempatkan ke 3 kotak. Bolanya ada 3, kotaknya ada 3 juga. Gitu ya. Bolanya ada 3, kotaknya ada 3 juga. Sekarang beda dengan yang ini. Nah, bolanya ada sekitar 6. Ya, bolanya ada sekitar 6. Kotaknya itu ada sekitar berapa itu? 3 ya. Bolanya ada 6, kotaknya ada 3. Kotak pertama kemungkinannya diisi oleh 6 bola. Ya. Kalau 1 bola sudah disimpan di kotak nomor 1, maka kotak yang nomor 2 itu sisanya tinggal 5 bola. Kalau dari 5 bola itu sudah dipakai 1, maka di kotak 3 sisanya kan tinggal 4 gitu ya. 4. Nah, 4 ini, 6, 5 dan 4 ini kan kita gunakan semuanya gitu ya. Gunakan semuanya. Maka hasilnya itu adalah dikalikan. 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 120. Nah, ini yang dinamakan dengan permutasi dari permutasi R dari N elemen. Ya. Bolanya ada berapa, kotaknya ada berapa. Gitu. Bapak langsung aja ke sini. Untuk permutasi R dari N elemen, kita menggunakan persamaan seperti yang ini. Nah, lebih khusus lagi yang ini. Gitu. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Oke. N ini adalah banyaknya anggota. Kalau tadi banyaknya bola, gitu ya. Banyaknya bola. Kalau R itu adalah banyaknya kotak. Ya. N banyaknya bola, R banyaknya kotak. Gitu ya. Sehingga kalau Bapak tanya, ada berapa cara
ingin memasukkan 7 bola ke dalam 5 kontak. Ada berapa jarak? Coba dihitung dulu. Ada berapa? 2.520. Diperoleh dari mana? 7 faktorial per 7 faktorial. kali 6. Oke, kita lihat ya. N itu adalah banyaknya bola. 7. R itu adalah banyaknya kotak. Ini N, ini R. Berarti kalau mencari cara memasukkan 7 bola ke dalam 5 kotak berarti adalah 7 faktorial. Ini faktorial dibagi 7 dikurangi 5 faktorial. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. 7 faktorial dan 5 faktorial ini kan sama seperti ini. Bapak ke sini ya. 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5, 4, 3, 2, 1. Ya ini kan bisa dicoret nih. 7 kali 6. 7 kali 6 itu adalah 42. 42 cara. Maka hasilnya adalah 42 cara. Pak, Ya. itu kan 7 kurang 5. Kenapa masih 5? Nggak dikurang. Ya. 2 ya. Sorry. Berarti Bapak salahnya. Ini 2 ya harusnya ya. Oke. Bapak hapus dulu, bentar. 7 kurangi 5, 2 faktorial. Oke, berarti 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial. 2 kali 1. Berarti kan ini dicoret ya? Coret. Oke, berarti jawaban kalian udah 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ya, itu tinggal diselesaikan pakai alat bantu kalkulator aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, kita lanjut ya. Ini minggu kemarin udah pernah dibahas belum ya? Pernah dibahas belum ya ini? Belum, Pak. Belum. Oke. Yang pertama, berapa jumlah kemungkinan ya, berapa jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? Membentuk 3 angka dari 5 angka berikut. 5 angka itu kan seolah-olah ini N-nya, ini R-nya, ini bolanya, ini kotaknya, gitu ya. Ini kotaknya. Jadi menyusun 5 angka, ya, menyusun 3 angka dari 5 angka berikut. Coba Bapak pengen tahu ada yang bisa mengerjakan nggak untuk soal nomor 7? 7A aja. Tidak boleh ada pengulangan. Ada 3 kotak mau diisi oleh 5 angka kemungkinannya.
60 carab kan, Kak? Berapa? 60. 60. 60 diperoleh dari 5 faktorial per 2 faktorial. Oke. Itu yang A. Kalau yang B, coba sekalian dikerjain. Berapa yang B? 120 mungkin, Kak? Oke. Yang A 543 120 itu yang A. Ya, coba dilihat ini. Yang B karena boleh ada pengulangan, maka 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Yang contoh 8. Yang contoh 8 coba. Yang contoh 8. Kak, mau tanya yang contoh 7 yang A, Kak. Boleh? Itu kan 5 faktorial per 5 dikurang 3, bukannya 5 faktorial. Jadi hasilnya 5 faktorial per 2, Pak. Iya. Tapi kalau bentar. Ya, kan kalau 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3. Langsung dicoret sama 2. Terus hasilnya 60, bukan 120. Oke. Nih ya. Yang A itu kan ada 3 kotak ya. 1, 2, 3. Nah, ini sorry. Yang ini aja deh. Bapak bahas yang ini aja ya. Yang ini ya. Nah, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Ini kan hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Ini kan dicoret, coret. Sisanya kan sama, 5 kali 4 kali 3. Jawabannya adalah 60. Betul, 60. Sorry. 60. Ini salah ngetik. Ya, 60 jawabannya. Ya. Sekarang yang ke contoh 8. Coba. Rp823.000 bukan, Pak? Oke, dicatat dulu 800 berapa? 23.543. Kita lihat dulu yang lain. Ada jawaban yang lain? Teman-teman ya. Kode buku di sebuah perpustakaan itu panjangnya 7 karakter. Ya. Ada 7 digit berarti ya, 7 karakter. Dari 7 itu, ada 4 huruf berbeda, lalu diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula.
Ini kurang lebih ada 7 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini nggak usah. Berarti di sini ada berapa kemungkinan nih? Oke, Bapak kasih pembatas deh. Di sini angka, sebelah kiri angka, sebelah kanan, sebelah kiri huruf, sebelah kanan angka. Gitu ya. Ada 7 karakter, ya, terdiri dari 4 huruf. 4 huruf diikuti dengan 3 angka. Sebetulnya ini bisa dicari dengan cara huruf ya. Ada berapa huruf tuh? Huruf itu ada 26 kan? A, B, C, D, E, F gitu sampai Z itu kan ada 26. Berarti ada 26 bola mau dimasukkan ke dalam 4 kotak. 4 kotak. Berarti bisa kita tulis P 26,4. Oke. Dan diikuti dikali P 3 angka. Total angka ada berapa? 10. P 10,3. Oke. Berarti kan ini bisa diselesaikan dengan rumus permutasi tadi. 26 faktorial dibagi 26 kurangi 4 faktorial dikali 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial. 26 dikurangi 4 ada 22. 22 faktorial berarti ya. 26 faktorial dibagi dengan 22 faktorial itu sisanya sebetulnya tinggal 26 dikalikan 25 dikalikan 24 dikalikan 23. Sampai situ. Yang 26 faktorial dibagi 26 dikurangi 4 faktorial. Karena kan udah dicoret ya 22 faktorialnya. Dikali, berarti ini dikali ya, dikali 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Berarti kan sisanya tinggal 10 kali 9 kali 8. Nah, ini dikalikan semuanya. 26 kali 25 kalikan 24 kali 23 kali 10 kali 9 kali 8. Maka itu adalah jawabannya. Ini Bapak udah carikan, bukakan kunci jawabannya. Berarti ada 258,336 ribu cara. Oke, jadi itulah ya cara untuk melakukan sebuah permutasi. Lanjut ya. Ini nanti aja. Sekarang masuk ke kombinasi nih, terakhir nih. Kombinasi. Kombinasi itu adalah bentuk khusus dari sebuah permutasi. Ya. Tadi kan permutasi. Nah, bentuk khusus dari sebuah permutasi itu adalah namanya kombinasi. Jika pada permutasi
urutan kemunculan diperhitungkan, ya, urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculannya itu diabaikan. Jadi urutannya itu nggak terlalu diperhatiin lah. Siapa yang pertama ngambil, siapa yang pertama masuk, itu di kombinasi nggak terlalu diperhatikan, gitu ya. Contohnya, misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama, ya. Ada dua buah bola yang warnanya sama, lalu juga ada 3 buah kotak. 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Oke, Bapak mungkin masuk ke sini, ke gambarnya aja. Coba lihat nih. Ini ada 2 bola nih. Ada 2 bola. Lalu ada 3 kotak. Ini ilustrasi, ya, ilustrasi untuk menjelaskan apa perbedaan dari kombinasi dengan permutasi. Jadi kalau permutasi itu urutannya itu diperhatiin. Siapa urutannya ya, urutannya. Tapi kalau di kombinasi nggak diperhatikan lah ya urutannya itu, atau diabaikan. Contoh misalkan, ini ada 3 buah kotak, ya. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, gitu ya. Ini ada bola ke-1, bola kedua. Oke. Nah, pada saat pertama dia memasukkan bola pertama di sini, lalu bola kedua di sini. Oke. Pada yaitu cara memasukkan bola yang pertama. Cara memasukkan bola yang kedua, bola kedua disimpan di sini, bola ke-1 disimpan di sini, gitu ya. Nah, kata kombinasi, mau angka 1-nya di sini maupun angka 1-nya di sini, atau mau angka 2-nya di sini terus angka 2-nya di sini, itu kata kalau kombinasi itu dianggap sama saja. Nggak penting urutannya, yang penting kotak ke-1 dan kotak kedua itu terisi aja. Oke, Bapak ulangi lagi, Bapak hapus lagi. Ya, cara pertama untuk mengisi bola ke dalam kotak, tempatkan bola pertama di sini, bola kedua di sini. Cara kedua, bola kedua di sini, bola ke-1 di sini. Nah, kalau kata kombinasi, dalam kombinasi, 2 cara yang barusan itu dianggap sama. Jadi dianggap hanya 1 cara aja. Jadi kalau kombinasi itu nggak peduli. Di sini angka 1 duluan ataukah angka 2 duluan. Yang penting adalah kotak ke-1 dan kotak kedua itu terisi. Ya. Nggak peduli siapa yang datang duluan, siapa yang menempati duluan, yang penting kotaknya terisi aja. Gitu. Nah, itu pada kombinasi. Kalau pada permutasi, itu beda lagi yang tadi. Kalau pada permutasi, urutannya diperhatiin. Urutannya. Ya. Jadi kalau kata permutasi, ini adalah 2 cara yang berbeda. Kata permutasi ini adalah 2 cara yang berbeda. Tapi kalau kata kombinasi ini adalah 2 cara yang sama. Ya. Oke, dengan analogi yang sama di sini ya. Mau di sini bola pertama lalu di sini kedua, atau di sini bola kedua duluan lalu di sini bola pertama kemudian, itu kata kombinasi nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah, itu sama aja gitu. Yang penting 2 kotak itu terisi. Oke.
Jadi dengan kasus seperti ini, kalau menurut kombinasi, ini adalah hanya ada 3 cara. Hanya ada 3 cara untuk memasukkan 2 bola ke dalam 3 kotak. Ya, hanya ada 3 cara. 1, 2, 3. Pertanyaannya sekarang, kalau menggunakan konsep permutasi, di sini ada berapa cara? Di kasus ini ada berapa cara? Ya, ada 6 cara. Jadi kalau pada permutasi, ini adalah 6 cara yang berbeda. Kalau pada kombinasi, ini adalah 3 cara yang berbeda. Adalah 3 cara yang berbeda. Jadi beda ya. Bisa paham ya antara permutasi dan kombinasi. Jadi kalau permutasi itu urutannya diperhatiin, ya, urutannya diperhatikan. Kalau pada kombinasi urutannya itu nggak diperhatikan, urutannya nggak diperhatikan. Nah, singkat cerita ya, langsung aja. Kalau untuk permutasi, Bapak Bek, kalau pada permutasi, kita menggunakan persamaan ini. Ini permutasi. Permutasi. Nah, kalau untuk kombinasi, kita menggunakan yang ini. Hati-hati ya. Kalau pada permutasi tadi kayak gini, n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Ini permutasi. Kalau pada kombinasi ini pakai yang seperti ini. Oke. Next. Nah ya, kita masuk ke contoh ya. Kita ambil yang penting-pentingnya aja ya. Oke, misalkan contohnya yang ini aja. Oke, contoh yang ini ya. Contoh kombinasi kasusnya. Berapa banyak cara membentuk panitia? Berapa banyak cara membentuk panitia yang beranggotakan 5 orang dari sebuah komite fraksi yang beranggotakan 25 orang. Ya. Berapa banyak cara membentuk panitia yang beranggotakan 5 orang dari sebuah komite yang beranggotakan 25 orang. Nah, coba baca penyelesaiannya. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Oke, tidak terurut. Artinya, setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama saja. Siapapun boleh masuk gitu ya. Jadi nggak ada yang istimewa ya, yang jadi panitia duluan nggak istimewa dibandingkan yang jadi panitia kedua. Gitu. Nah, misal 5 orang yang dipilih adalah A, B, C, D, dan E, maka urutan penempatan masing-masing di dalam panitia itu tidak penting, ya. Mau A, B, C, D, E itu sama saja dengan B, A, C, D, gitu ya, dan seterusnya. Karena urutannya tidak penting, siapa yang mau jadi panitia duluan, siapa yang jadi panitia kedua, gitu. Maka karena tidak penting urutannya, maka dia diselesaikan dengan menggunakan kaidah kombinasi. Oke, kombinasi. Lebih kaidah kombinasinya C 25,5 hasilnya adalah 53.135.
Pak ini dari mana sih Pak? C25,5, 25,5 itu kan dari sini. Ini 25-nya dari sini. 5-nya dari sini. Oke. Nah, bisa menghasilkan 53.130 dari mana? Ya pakai rumus yang ini. Nah, ini, yang ini. Ya. Pakai rumus yang ini. Jadi 25 faktorial dibagi. Tadi R-nya berapa? 5 ya. 5 faktorial dikali 25 dikurangi 5 faktorial. Nah, itu hasilnya adalah segini. 53.130. 53.130. Oke. Saya kira Bapak cukupkan sekian dulu ya. Stop sharing dulu. Cukup sampai di situ dulu, karena kalau kebanyakan nanti khawatirnya bingung juga ya. Jadi Bapak cukupkan sampai di situ dulu penjelasannya, sampai ke kombinasi. Slide-nya kalau nggak salah sudah Bapak simpan di Edmodo. Kalian download, kalian buka-buka, dan kalian ulang-ulang aja. Jadi nanti bisa melihat perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Okay. Lalu akan melatih secara tidak langsung pola pikir kita. Oh, kalau ada kasus seperti ini cara penyelesaiannya pakai kombinasi nih. Oh, Pak, kalau ada kasus seperti ini, cara penyelesaiannya pakai permutasi. Oh, kalau kasusnya seperti ini pakai kaidah penjumlahan. Oh, kalau ada kasus seperti ini pakai kaidah perkalian, gitu ya. Kalian baca-baca terus ya. Mungkin perlu diulang-ulang ya, silakan diulang-ulang kalau belum paham gitu ya. Tapi kalau konsepnya udah dapat gitu ya, soal mau kayak gimana pun insya Allah bisa gitu ya. Karena kan konsepnya kaidahnya cuma 2, cuma penjumlahan, kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Lalu nanti diaplikasikan ke dalam kasus permutasi dan kasus kombinasi, gitu aja. Jadi kalian download, lalu kalian baca gitu ya. Atau mungkin nanti Bapak upload rekamannya, nanti bisa diputar berulang-ulang.